Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herien dan kita akan kembali mengomentari video dari Diri Juli yang berjudul Manusia on ini puas ketawain diri sendiri. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, selamat sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada dua manusia, dua orang maksud saya, yaitu Ustadz Kainama dan muridnya, yaitu Aristo, yang mereka ini yang on itu ya. Nah, mereka sedang menggosip, jadi menggosip mengenai usia Ribka ketika dipinang oleh Ishak. Berapa tahunkah? Menurut mereka, ternyata Ribka ketika dinikahi oleh Ishak itu usianya masih 3 tahun, masih bayi katanya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Maka Ishak berumur 37 tahun. Saat itu Rebeka lahir dan dia menunggu sampai dia layak untuk menikah 3 tahun dan kemudian menikahinya. Seder olam. 3 tahun. Ayo lu. Ini kalian menuduh Rasulullah menikahi anak di bawah umur 6 tahun. Itu tadi ada komentar nih di live chat. Menikahi anak. 3 tahun ini. Ini bukan anak di bawah umur, bayi ini. Tiga tahun tuh. Saya sih enggak. Saya membahas dulu tentang pernikahan Nabi ya dengan istri yang dituduh tuh umur 9 tahun gini guys ya. Kita punya beberapa hadis yang mengisahkan tentang pernikahan Nabi dengan istrinya yang dituduh 9 tahun itu. Memang ada hadis yang mengatakan menikah di umur 9 tahun ya. Tapi guys ya, ada juga hadis yang mengatakan nikah di umur 19 tahun dan saya lebih percaya dengan hadis yang dengan umur 19 tahun. Kenapa? Karena gini, logikanya ya. Hadis yang mengatakan Rasul menikahi wanita itu di siapa ya? Saya lupa namanya ya. Aisyah itu siapa guys ya? Itu di Aisyah ya salah ya. Itu kan umur 19 tahun itu karena bisa memberikan detail tentang tahun-tahun yang melatar belakangnya gitu. Jadi ada beberapa tahun yang memang tepat gitu kan. Nah, jadi masuk akal secara logika gitu dan ini hadis sahih pula. Tapi hadis yang menceritakan Aisyah tuh nikah dengan Nabi Muhammad umur 9 tahun tuh saya kurang percaya. Kenapa? Meskipun hadis itu bukan hadis dhaif, hadis memang hadis sahih, tapi pengarang penulisnya itu adalah kurang yakin kita karena dia tuh udah agak pikun gitu guys ya, udah agak pikun karena udah berusia lanjut. Nah makanya kita perlu berpegang pada suatu hal yang lebih meyakinkan, yaitu hadis yang mengatakan bahwa Nabi menikahi Aisyah di umur 19 tahun guys, bukan 9 tahun gitu kan. Nah, dan kalaupun 9 tahun, jadi ingat ya, dulu mas sekarang tuh beda, jangan samakan ya. Dulu ada tempat dan ada waktu. Jadi dulu mas sekarang tuh beda. Jadi masa reproduksi wanita, masa matang wanita laki-laki beda dulu dan sekarang gitu, jangan samakan guys. Ini memang ada lagi kajian ilmiahnya dan itu ada bisa pelajari sendiri ya. Saya nggak mungkin sampai ke sini karena waktunya akan panjang nanti guys. Itu bisa ada googling sendiri gitu kan. Tentang kajian perbedaan antara masa lalu dan masa sekarang dalam hal kematangan usia nikah dan kematangan individu dalam menikah guys, dari segala dari aspek hormon, aspek fisik dan mental itu ada kajiannya guys. Kaget ya kalau Ustadz Kainama ambil dari Google, sumbernya dari Google, yaitu sumber odong-odong. Katanya sih literatur Yahudi ya, tapi nggak jelas juga sumber literaturnya. Asal
kalian tahu bahwa tidak semua yang mengaku rabi-rabi Yahudi itu betul, benar. Ini ya. Kalau yang bertentangan dengan dogma, mereka tolak. Itulah dogma itu bahaya gitu ya. Dogma itu tidak mengajarkan kita tuh berpikir kritis. Yang penting imani saja, itu bahayanya. Saya sering sampaikan ya, kalau logika itu harus di atas dogma. Apapun sumbernya itu harus dikaji dengan logika. Gak bisa langsung karena dogma disingkirkan. Alasannya, oh ini dari Yahudi, gak semua Yahudi begini-begini, gak begitu. Diteliti dulu gitu, dikaji benar apa tidak gitu. Makanya saya katakan seringkali logika harus ada dogma. Sementara terbalik di mereka ini adalah dogma di atas logika. Jadi kalau ada apapun itu tidak sesuai dengan dogma ya dibuang dan dituduh macam-macam guys, ya kan. Lurus enggak ya, banyak tafsiran mereka yang ngawur-ngawur. Salah satunya yang dipakai oleh Ustadz Kainama ini. Kenapa ngawur? Karena ini bertentangan dengan Alkitab gitu ya. Alkitab Perjanjian Lama itu bertentangan dengan dogma, bukan dengan Alkitab, dengan dogma. Ya, ingat. Seperti kata beberapa pendeta ya, bahwa isi Alkitab itu beda dengan dogma gereja. Itu faktanya yang disampaikan oleh beberapa pendeta gitu. Jadi kita harus ketahui ya, kalau ngomong dogma itu berarti bukan ngomong tentang Alkitab. Karena Alkitab tuh ngomong hal lain gitu. Memang ada Alkitab yang sesuai dogma, itu ya yang namanya Perjanjian Baru. Nah, Alkitab yang nggak sesuai dogma itu namanya Perjanjian Lama gitu. Makanya mereka mengakui, mereka menyemani bahwa Perjanjian Baru tuh membuat Perjanjian Lama nggak berlaku lagi. Kan sudah digenapi oleh Perjanjian Baru. Makanya saya katakan dogma adalah sesuai dengan Perjanjian Baru, tapi logika itu ada di Perjanjian Lama, guys. Nah, itu masalahnya. itu juga masih sama, masih diakui oleh orang-orang Yahudi hingga saat ini. Nah, benarkah menurut Alkitab usia Ribka waktu dinikahkan atau dinikahi dengan Ishak itu usianya 3 tahun? Mereka ini sebenarnya hanya mencari pembanding aja ya, karena nggak terima. Menurut Aristo tadi itu ada orang-orang yang menuduh bahwa nabinya itu menikahi anak di bawah umur. Menurut Aristo tadi itu ya usia 6 tahun dan 9 tahun. Nah gini ya, menikahi anak di bawah umur itu bukan perkara lumrah dan bukan perkara yang biasa guys. Itu kan jadi kehebohan, apalagi dilakukan oleh seorang yang sangat terhormat, yang populer seperti Nabi Muhammad. Siapa nggak tahu Nabi Muhammad juga, gitu kan? Nah, jadi kalau ada seorang nabi yang sangat orang kagumi dan percaya melakukan itu kan heboh seluruh dunia gitu, ya kan? Apalagi buat musuh-musuhnya. Oh, ini kesempatan buat menyerang pribadi Nabi. Tapi sepanjang sejarah kita melihat tidak ada Nabi dikatakan macam-macam, misalnya nikahi Nabi umur nggak ada. Baru sekarang itu kejadian gitu. Jadi orang-orang yang nggak ngerti tentang apa yang jadi pada zaman itu ngomong gitu. Kalau memang itu masalah, di zaman itu sudah banyak yang ngomong, apalagi musuh-musuh Nabi gitu, tapi tidak kejadian. Ya, karena memang Nabi itu tidak menikahi anak di bawah umur gitu. Dia apa yang mau dituduhkan? Karena mereka tuh mudah sekali untuk Nabi macam-macam. Maka mereka nuduh Nabi itu yang dia tidak. Tapi yang ini pun ya, kalaupun dijadikan tidak pun tidak terjadi gitu. Karena memang tidak mungkin Nabi menikahi anak di bawah umur gitu. Karena masalahnya itu tidak seperti itu namanya di zaman sekarang beda gitu. Jadi secara mental, fisiologis dan hormon itu beda. Orang zaman dulu sama zaman sekarang itu beda sekali gitu kan. Jadi dia mencari kesalahan Alkitab sehingga menemukanlah Ribka ini yang katanya dinikahi masih bayi usia 3 tahun. Aduh, ngaco bener nih Aristo ini ya. Nah, benarkah Alkitab berkata demikian? Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 24. Kalau mereka ini pikirannya waras, bisa baca, bisa berpikir logis, pasti mereka memahami ayat-ayat ini dengan betul. Nah, ayat 15 berkata demikian. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka istri Nahor saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Dari sini aja udah kelihatan ya bahwa Ribka ini sebenarnya seorang perempuan yang dewasa. Kenapa?
karena dia membawa buyung. Buyung itu besar loh ya, isinya bukan 1 mili, 2 mili, enggak. Itu banyak, kira-kira 15 sampai 20-an liter isinya. Jadi ditaruh di punggungnya. Kalau anak bayi usia 3 tahun, enggak mungkin ya dia bawa buyung sebesar itu. Mustahil gitu ya. Nah kemudian ayat selanjutnya menegaskan lagi, ayat 16, anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Nah selanjutnya di sini dikatakan bahwa Ribka itu adalah seorang gadis cantik dan masih perawan. Biasanya yang disebut gadis itu adalah anak-anak yang paling enggak lah ya, remaja ke atas lah. Remaja, kemudian dewasa itu sudah disebut dengan sebutan gadis, masih perawan. Nah, kalau 3 tahun itu biasanya sebutannya balita gitu ya, atau batita gitu ya, di bawah 3 tahun. Ini nggak bisa gini ya. Anak gadis ya, itu adalah orang yang masih perawan, berapapun umurnya gitu ya, anak gadis ya. Jadi Anda bayangkan ya, ada anak kecil itu dicadain ibunya atau ayahnya, anak gadis papa gitu kan. Saya anak perempuan saya umur 3 tahun, 2 tahun saya bilang begitu, oh anak gadis papa gitu. Jadi anak gadis itu adalah apa ya, orang, makanya kan dikatakan bahwa adalah masih gadis. Anak masih gadis apa sudah janda. Jadi lawan gadis adalah janda. Artinya gadis adalah orang yang belum menikah, guys. Selama dia belum menikah itu dia gadis, atau dia selama masih perawan. Karena kita ngomong tentang yang normal. Orang normal itu nikah masih perawan. Kita bukan ngomong orang yang nggak normal ya, yang nikah itu sudah nggak perawan. Tapi orang normal nikah perawan. Jadi gadis adalah maksudnya anak perempuan yang masih perawan dan belum nikah. Berapapun umurnya gitu. Karena bayi pun ada gadis itu, guys. Ngerti ya? Jadi anak gadis bukanlah termin tentang orang yang sudah remaja, enggak. Jadi itu remaja itu lain lagi. Jadi ada anak-anak, remaja dan dewasa. Itu anak-anak, remaja, dewasa itu fase. Tapi kalau gadis lawannya janda. Gak ada anak-anak, gadis, janda, gak ada. Ya. Karena gadis dan kalau laki-laki itu apa ya? Gadis dan laki-laki mungkin. Kalau udah dewasa mungkin itu sebenarnya sebagai pria gitu kan. Nah, jadi bukan juga ya, lebih tepatnya apa? Laki-laki ada lagi, guys, bahasa saya lupa. Yang penting gadis itu adalah orang perempuan yang belum menikah dan masih perawan, berapa umurnya gitu. Nah, itu logika berpikirnya. Lalu mengenai kalau dikatakan bahwa buyung ya di bawah atas bahunya, kita nggak tahu di sini buyung itu berapa ukurannya gitu ya. Kita di sini tidak sebutkan berapa gitu ya. Jadi apa ya, kalau tidak sebutkan jumlah liternya jangan ada kira-kira gitu kan. Yang penting tidak sebutkan. Makanya apapun bisa terjadi, mau buyungnya itu isinya 1 liter, mau setengah liter, berapa liter, kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi ini ya, dan ingat ya, apa ya, zaman dulu sama zaman beda. Zaman dulu itu orang hidupnya keras, guys ya, apalagi di padang pasir mungkin. Sehingga anak kecil pun sudah terbiasa. Nggak seperti sekarang yang ada baby sister lah, dimanja orang tuanya, tinggal di rumah yang bagus, pakai AC, beda, guys. Zaman dulu tuh beda. Orang tuh lebih kuat-kuat gitu. Karena memang dulu tuh ya sistem keamanan nggak kayak sekarang. Dulu ya, itu hewan buas itu nggak kayak sekarang. Dulu hewan buas tuh masih banyak. Karena belum ada punah, belum punah sekarang hewan-hewan buas itu, dan lingkungan ekstrim kan. Karena nggak seperti sekarang. Dulu belum ada, kita ketahui, rumah yang dindingnya seperti sekarang yang bisa aman lah. Dulu kan tidak. Rumah itu ya apa ya, masih bisa dimasuki hewan buas gitu, guys. Jadi orang tuh betul-betul hidupnya biasa tangguh. Jadi beda mas sekarang gitu. Jadi anak laki-laki, anak kecil dulu beda mana sekarang, disamakan gitu kan.
Apalagi dulu tuh zaman hukum, dimana hukum tuh nggak kayak sekarang. Dan dulu tuh memang zaman peperangan gitu. Jadi memang beda lah mas sekarang ini kan. Memang orang dulu tuh kuat-kuat guys. Kita lihat dari sejarah gitu kan. Mikir kayaknya orang-orang ini ya. Kemudian itu dia mengisi buyungnya dengan air, kemudian naik turun. Nah, kalau anak bayi nggak mungkin ngisi buyung itu ditaruh di bahunya, kemudian dia naik turun, ngisi lagi, naik lagi, turun lagi, ngisi lagi, naik lagi. Jadi itu buyung besar sekali ya, bukan buyung-buyungan yang kecil isinya cuma 1 liter. Itu bukan, itu buyung yang besar untuk memberi. Di sini tidak ada keterangan besar kecil, jadi jangan ngada gitu kan. Nah, apa namanya anak 3 tahun tuh guys bukan apa gimana ya, anak 3 tahun tuh adalah anak yang menurut saya itu ya sedikit bisa lah apa untuk diandalkan gitu. 3 tahun gitu ya, maksudnya tuh apa ya, udah bisa bermain gitu, udah apa lagi sih ya, memang sih tidak apa ya. Dan ingat ini zaman dulu bukan zaman sekarang. Zaman dulu tuh orang tuh hidupnya keras gitu kan. Memang lingkungannya tuh memang kondisinya begitu. Beda sama sekarang. Yang udah banyak kemudahan sekarang gitu kan. Apa-apa bahkan tinggal pesan online, mau makan tinggal pesan online. Dulu mana ada guys. Dulu makan ya harus keluar rumah. Bahkan harus berburu gitu kan. Nah makanya beda lah zaman-zaman sekarang ini. Minum ternak. Nah, kita lanjutkan. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Ingat ya, dia selain memberi minum hamba Abraham, dia juga memberi minum unta-unta. Saya barusan baca-baca, unta itu sekali minum, yang sudah dewasa, yang sudah besar itu sekali minum bisa habis sampai 100-an liter air ya. Nah, kalau kita hitung aja ya, 1 unta 100 liter air sekali minum, dan buyung yang dibawa Ribka itu kapasitasnya 20 liter. Berarti untuk 1 unta dia harus naik turun sebanyak 5 kali. Begini ya, kita ngomong unta itu nggak mungkin di situ ceritakan berapa minum unta itu, maksudnya itu apakah untanya sampai nggak haus atau gimana. Jadi itu semua tidak ada angka-angka. Dan saya pikir kita tuh nggak bisa kita tuh nggak bisa guys gitu. Itu adalah yang mau saya katakan adalah itu menjadi masih bias gitu. Nggak bisa kita tuh menerkas di yang dikatakan di Juli gitu kan. Nah, tapi kalau tentang angka kan ada lebih yang pasti, yaitu dari sumber Yahudi. Tapi gini loh guys ya, jujur ya, kalau saya pribadi saya tidak terlalu peduli dengan hal itu ya. Yang penting kita yakini bahwa pertama zaman dulu sama zaman sekarang berbeda, itu perlu diketahui. Jadi sebenarnya gini loh guys ya. Dan ingat juga ya, bahwa ketika kita ngomong nikah, belum tentu berhubungan badan. Ingat ya, nikah. Nama nikah itu adalah hubungan yang sah. Kecuali kalau dikatakan hubungan badan. Orang bilang mungkin gini ya, nikah itu pasti hubungan badan. Oh, belum tentu gitu. Ada orang nikah itu hanya untuk status ada gitu kan. Ada gitu. Orang yang misalnya malas lah dicap misalnya gitu kan, ada gitu. Jadi kita tuh nggak bisa lihat patokan nikah bahwa langsung dua intim gitu. Pokoknya intinya adalah suatu hal yang intinya gini loh guys ya. Selama jadi masa zaman itu, ingat ya, yang masalah kan sekarang, yang menuduh kan sekarang. Zaman itu tidak ada masalah. Artinya kok orang sekarang lebih tahu dari zaman dahulu gitu. Aneh. Contoh, saya hidup sekarang nih.
Kalau saya melakukan satu kesalahan, tetangga saya yang hidup dengan zaman saya itu protes. Tapi tidak. Bahkan musuh saya itu tidak omong apa tentang itu gitu. Nah itu sebagai musuh saya untuk membuli atau untuk menjelekkan saya gitu kan. Tapi tidak terjadi. Tapi jadi orang yang 2000 tahun kemudian ngomong. Nah ini kan aneh guys ya. Makanya saya katakan bahwa yang lebih tahu itulah orang yang ada pada zaman dahulu. Itu poinnya. Kalau memang Nabi Muhammad itu melakukan kesalahan, mereka pasti akan orang pertama yang mengungkapkannya, yang menyampaikan, tapi tidak terjadi gitu. Tidak ada satupun musuh Nabi yang zaman itu hidup, bahkan berapa abad setelahnya mengatakan Nabi itu bernikahin dari umur, nggak ada. Hanya orang sekarang yang nggak ngerti tentang apa diri pada zaman itu yang ngomong guys. Itu lo belum pikir ya kan. Ini ya, satu unta kalau dia minum sampai puas 5 kali, dia harus naik turun. Kalau isi buyungnya 20. Jadi gini loh, di sini tidak ada keterangan apakah dia itu memberi minum sampai puas unta-unta itu tidak. Tidak ada keterangan itu. Jadi jangan menambah-nambah ayat ya, jangan ya. Bisa jadi memberi minum sekedarnya gitu, agar untanya nggak haus lagi gitu. Jadi intinya adalah kalau hasil lebih logis adalah ngasih minum sekedar sampai untanya nggak haus, udah gitu aja. Ya karena apa ya? Tentu ini kan membantu kan bukan berarti dia tuh jadi kayak pembantu gitu guys, babu yang mana memang sampai majikan puas kan tidak. Kali kan adalah orang bebas gitu guys. Siapa namanya tadi lupa saya. Kan orang bebas, orang merdeka yang dia tuh suka-suka aja gitu kan. Nggak ada dia tuh kayak orang sama bos majikan harus sampai puas ya, nggak ada guys. Jadi diri sedang berhalusinasi dan berkhayal gitu kan. 2 liter. Ada berapa unta yang dibawa oleh hamba Abraham itu? Mari kita melihat di ayat yang ke-10. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuanya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuanya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Ada berapa? 10 unta. Kalau satu unta harus 5 kali naik turun, berarti kalau 10 kali aja 5 kali 10. Apakah mungkin seorang anak yang masih usia 3 tahun mampu melakukan pekerjaan orang dewasa? Dan ini bukan pekerjaan yang ringan, tapi ini pekerjaan yang berat. Mikul buyung berisi air harus naik turun. Itu tidak semua orang bisa, apalagi anak kecil. Jangankan anak 3 tahun ya, anak 10 tahun aja saya kira nggak sanggup melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Ribka. Nggak tahu di Julia. Ya mungkin biasa di kota guys, dimana orang-orang banyak manja gitu kan, yang mungkin sekolah dulu. Guys, dia tahu nggak dia ya? Kalau dia lihat di kampung-kampung dia anak kecil aja ya, anak kecil ya. Ini dekat komplek rumah saya nih ya, ini belum terlalu kampung loh nih, masih dekat kota ini ya. Itu anak kecil guys, anak kecil, ingat ya. Itu jalan-jalan lari main-main sama temannya, main sepedaan itu umur 3 atau 4 tahun banyak tuh guys, ya kan? Mereka lincah gitu kan. Kalau mereka bawa ember mainan di isi pasir gitu kan, atau isi air itu biasa saja gitu. Ini ada apa ya? Itu bukan suatu hal yang, dan ingat itu zaman dulu. Orang yang digembleng hidup di alam. Zaman dulu itu beda sama sekarang. Sekarang ini banyak kenyamanan, banyak kemudahan gitu kan. Apa-apa bahkan tinggal pesan online. Dulu nggak ada begituan. Mau makan susah setengah mati guys ya. Kalau nggak beli ke pasar, apalagi dulu zaman itu mungkin uang atau apapun itu susah didapat. Orang mungkin masih sistem barter. Jadi kalau mau dapat padi ditukar dengan unta atau gimana gitu kan. Apalagi itu zaman padang pasir gitu kan. Bukan zaman padang pasir, memang di area padang pasir. Unta gitu kan. Jadi memang beda guys kehidupan dulu sama sekarang gitu. Jadi orang dulu tuh beda dengan kekuatan orang sekarang gitu kan. Pada waktu itu. Jadi tuduhan orang-orang ini, manusia-manusia ini gugur dengan sendirinya ya ketika kita membaca Alkitab. Makanya kalau baca Alkitab itu yang betul, jangan hanya cari kesalahannya,
Kemudian cari sumber untuk menyerang Alkitab dari sumber odong-odong dari Google. Hello. Gini, Google itu ya, itu jangan diremehkan. Data Google itu ya, semua ada. Dari yang bagus sama yang buruk. Kita akui memang juga banyak data-data yang nggak benar di Google. Tapi poinnya bukan, kalau framing kan, jangan lihat data Google. Sekarang kan Google itu isinya sampah semua, tidak. Google itu isinya campur. Ada sampah, ada intan. Tergantung kita memilahnya. Jadi kalau jangan mentang-mentang tidak sesuai dengan dogma, lalu dikatakan itu adalah Google dengan nada sinis. Karena itu data yang ada di Google itu sampah semua. Nggak gitu loh guys. Jadi harus diteliti dulu kan. Bukan langsung mengklaim itu adalah data Google. Seakan-akan itu sampah. Padahal tidak semua data Google sampah. Bahkan banyak orang yang benar, yang merupakan data mutiara, intan yang nggak berharga tuh di Google guys, nilainya gitu kan. Oh, katanya S3, lulusan Haifa. Kok nggak pernah ambil data dari sumber primer sih? Selalu dari Google. Google ini kan semua orang bisa masukkan data di situ. Bisa kan? Paling enggak dari jurnal lah ya. Kitab suci juga orang bisa mengubah ya. Apalagi kitab suci yang nggak dihafal. Orang nggak hafal itu gampang sekali guys diubah gitu. Makanya ada kontradiksi di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Itu buktinya diubah guys. Kalau nggak diubah tidak mungkin ada kontradiksi gitu kan. Jadi ciri suatu kitab itu sudah diubah, itu ada kontradiksi di dalamnya. Ya, itu pasti. Jadi antara satu ayat dengan ayat itu ada kontradiksi. Itu buktinya diubah. Karena kalau tidak diubah akan sama gitu kan. Karena kan ini kan berasal dari Tuhan yang sama. Tapi tidak. Karena ini bukan semuanya berasal dari Tuhan, tapi ada kesaksian manusia. Nah itu yang banyak kan saling bertolak belakang gitu kan. Karena kesaksian orang itu beda-beda gitu. Bahkan contoh kematian Yudas saja ada dua versi gitu kan. Jadi yang mana yang benar gitu. Karena nggak mungkin benar dua-duanya kan. Pasti ada satu yang benar, satu yang salah guys. Hasil penelitian. Nah ini Google dari Wikipedia bebas. Ya ampun. Nah, mengenai usia Ribka ini jelas ya, ini terbantahkan kalau dia usia 3 tahun. Ini ngawur, jelas ngawur, tidak sesuai dengan fakta. Nah, mengenai usia Muhammad menikahi Aisyah, ya itu sebenarnya bukan ranah saya untuk menjelaskan ya. Tapi saya mengutip videonya Zakir Naik berikut ini untuk mengetahui berapa usia Aisyah ketika dinikahi oleh nabinya Ustadz Kainama dan juga Aristo, yaitu Nabi Muhammad. Mari kita melihat video berikut ini. The question posed by the sister is that why did Prophet Muhammad, peace be upon him, married a young girl? She's referring to the marriage of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha, may Allah be pleased with her. Sister, for your knowledge, the first wife that Prophet married was 15 years older than him. He was at the age of 25, and Bibi Khatija, may Allah be pleased with her, she was the age of 40. Ini Nabi itu pertama menikah itu dia menikahi wanita yang usianya 15 tahun lebih tua dari dirinya, yaitu 40 tahun. Nabi bisa 25. Jadi kalau ada tuduh Nabi itu pedofil atau suka anak kecil, tidak masuk akal. Ya, karena Nabi pertama kali nikah tuh wanitanya tuh istrinya umur 40, dia umur 25, gitu, ya kan? 15 years more than him, and she was widowed twice. All the marriages Prophet did were either divorces of widow, except for one. Jadi semua istri Nabi itu janda, udah tua. Jadi kalau Nabi ada katakan suka anak kecil, nggak mungkin. Karena orang yang hobi itu akan melakukan itu lebih banyak dibandingkan yang tidak di hobi dia gitu. Jadi kalau ada tuduhan suka anak kecil, pedofil, dia harusnya punya istri yang lebih banyak yang masih kecil gitu dibandingkan dengan yang janda. Tapi tidak, yang ada tuduh masih kecil itu cuma satu. Gitu. Dan itu pun tuduhan yang tidak akurat guys ya, karena ada beberapa hadis yang menceritakan hal itu dan kita harus meyakini sesuatu yang dari hadis itu yang lebih meyakinkan gitu kan. Kalau saya lebih meyakini hadis yang mengatakan Nabi nikahi Aisyah di umur 15 tahun guys. Aisha, may Allah be pleased with her. In Islam, what we have that any girl who reaches the age of maturity, she can marry. In medical science, we say that a girl reaches maturity depending upon her food, depending upon the climate. Today's science says, and there's a hadith
in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. Today, in India and America, it is normal for women to reach adulthood, to reach menstruation at the age of 9 and 10. It's common. So in Islam, the moment you reach the age of maturity, you can marry. Jadi jelas ya, itu bukan kata saya, tapi katanya Zakir Naik menurut hadis. Ya, hadis itu ada beberapa, makanya dia harus belajar tentang hadis itu. Ya, dan ingat, poinnya bukan pada itu, tapi apakah ada komplain, ada masalah pada orang dulu? Tidak ada. Jadi kalau orang dulu tuh mengatakan tidak ada, ya ada, jangan ngada-ngada gitu kan. Karena yang tahu adalah tetangganya Nabi, sahabatnya Nabi, bahkan musuhnya Nabi yang hidup zaman itu dengan dia. Itu yang lebih tahu tentang Nabi, bukan Anda. Ya. Dan logika sederhana bahwa isi Nabi itu semuanya janda, kecuali Aisyah. Jadi tuduhan itu tidak berdasar gitu. Ya, nggak berdasar sama sekali guys. Jadi ada tuh nuduh tuh harus melihat situasi dan kondisi. Jadi nggak bisa karena Nabi itu seperti itu, nggak bisa. Dan kita pun intinya adalah sama tidak ada masalah waktu itu yang di mana masyarakat mengecamnya segala macam, berarti itu adalah suatu hal yang normal dan tidak masalah guys. Jadi jangan kita tuh pernah memperhatikan sesuatu yang orang yang lebih tahu aja pada kita yang hidup zaman itu tidak pernah memasalahkan ya. Itu kuncinya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.